kami sungguh bersyukur karena Engkau begitu baik dalam hidup kami. Pagi ini Tuhan kami telah diberkati dengan penyembah. Kami diberkati oleh tubuh dan darah Kristus di awal bulan ini, bulan Februari yang indah ini. Dan pagi ini kami ingin Tuhan diisi kembali oleh firman-Mu. Berbicara Roh Kudus buat kami, karena kami tahu firman-Mu ya dan benar. Firman-Mu memerdekakan kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur yang diberkati dan siap mengalami berkat yang lebih besar lagi melalui firman Tuhan. Katakan amin sama-sama. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Sekali lagi salam semuanya. Ya, semua diberkati dengan penyembahan pagi ini. Amin. Kita juga diberkati. Terima kasih teman-teman musik ya, Auto dan teman-teman semua, Bu Dewi dan juga Kak Kaca yang boleh melayani kita pagi ini. Dan saya yakin dan percaya ada banyak berkat-berkat Tuhan yang akan Tuhan curahkan dalam kehidupan kita. Pagi hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita akan berbicara tentang firman Tuhan yang berjudul atau diberi tema hidup dalam kemurahan hati. Katakan kemurahan hati. Sekali lagi katakan hidup dalam kemurahan hati. Iya. Jadi kita akan melihat bersama-sama apa sih arti kata dari murah hati. Jadi kemurahan hati ini berasal dari kata murah hati, yaitu artinya suka memberi. Yang kedua artinya suka menolong. Dan yang ketiga artinya tidak pelit. Jadi arti kata murah hati yaitu suka memberi, suka menolong, dan tidak pelit. Dan kita akan belajar bersama-sama hari ini. Ada sebuah gereja yang ada di Alkitab, namanya gereja Makedonia. Jadi gereja yang dibangun oleh Rasul Paulus yang ada di kota Makedonia. Gereja ini gereja yang hebat, jemaatnya itu hebat. Dan pagi ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita mau belajar dari jemaat Makedonia, yaitu jemaat yang luar biasa. Jemaat di Makedonia ini walaupun hidup mereka di dalam kesulitan, hidup mereka di dalam kekurangan, tapi Alkitab jelas sekali mengatakan bahwa jemaat di Makedonia adalah jemaat yang hidup dalam kemurahan hati. Berapa banyak jemaat tempat ini mau berkata, Pendeta Kaleb, aku pengen juga hidup dalam kemurahan hati. Lambaikan tangan, amin. Kita semua, kalau kita tidak mau hidup dalam kemurahan hati, bagaimana Tuhan mau bless kita? Bagaimana Tuhan mau berkati kita? Mari kita akan lihat ciri-ciri kehidupan jemaat yang hidup dalam kemurahan hati. Ya, jemaat yang hidup di dalam kemurahan hati ada ciri-cirinya di sana. Yang pertama, kita lihat ciri-ciri jemaat atau gereja yang hidup dalam kemurahan hati. Yang pertama, kita lihat dari 2 Korintus pasal 8 ayat yang kedua. 2 Korintus pasal ke-8 ayat yang kedua. Mari kita baca bersama-sama. 2 Korintus pasal 8 ayat yang kedua. Kita baca 1-3. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam apa? Dalam kemurahan. Nah, inilah jemaat yang ada di Makedonia. Paulus menuliskan di 2 Korintus 8 ayat
jemaat dahsyat. Jadi ciri yang pertama, jemaat yang hidup dalam kemurahan hati, yaitu jemaat yang memberi dengan sukacita. Katakan sukacita. Waktu kita give 5.000 rupiah pun kita sukacita. Amin. Waktu kita bisa tolong orang pengemis, sukacita. Ini hebat. Jemaat di Makedonia, jemaat yang luar biasa. Hari ini, pagi ini, saya rindu melihat jemaat di gereja Sungai Yordan Keluarga Allah yang ada di Depok, dan juga jemaat-jemaat yang tersebar di seluruh dunia yang namanya ikut Kristus, supaya semua hidup dalam kemurahan hati. Yang setuju katakan amin dengan keras. Ini hebat. Kenapa? Mereka sekalipun sangat-sangat miskin, tapi Alkitab berkata mereka kaya dalam kemurahan. Ngebayangin gak Bapak Ibu? Kita ini belum ada di golongan miskin loh Bapak Ibu. Kenapa? Karena miskin itu berbicara mau makan aja udah susah. Hari ini yang masih makan 3 kali sehari boleh lambaikan tangan. Ayo saya mau lihat ada yang angkat tangannya. Oh, masih makan semua, berarti kita tidak di golongan miskin. Amin. Kita ini masih golongan Tuhan pelihara. Nah, kita mau belajar. Bayangin orang yang sedang mengalami kekurangan, tapi Alkitab mengatakan mereka itu kaya dalam kemurahan. Karena ukurannya, kemurahan itu bukan berbicara you give money atau kita cuma memberi uang, bukan. Bukan nilainya hanya semata-mata uang. Tapi waktu kita bisa lihat orang lain yang kesulitan dan kita bisa challenge mereka, bisa doakan mereka, bisa care mereka, bisa support mereka dengan doa-doa kita, itu pun sudah berbicara kemurahan. Amin. Karena hari-hari ini mau cari orang yang mendoakan orang lain, kadang-kadang jarang ketemu. Kadang-kadang kita blessnya hanya diri sendiri. Tuhan berkati aku, berkati aku, berkati aku, berkati aku, dan aku. Tapi di tempat ini enggak. Amin. Berkati dia, berkati mereka, berkati keluarga ini, berkati hamba Tuhan ini, berkati pelayan-pelayan ini. Lepaskan berkat itu, dan kita akan menjadi orang-orang yang murah hati. Amin. Waktu kita ketemu para pengemis, sekarang banyak pengemis memang. Di kota Depok juga banyak. Ya, kadang-kadang di lampu merah, ada yang gejrek-gejrek, ada yang badannya udah diwarnai putih semua, putih perak. Untung gak ada jemaat di sini pakai putih perak. Ya, kita mau bless mereka. Amin. Kita mau belajar murah hati antar jemaat. Kita mau belajar murah hati. Tidak mudah sih Bapak Ibu. Saya juga banyak gagal sebagai hamba Tuhan. Kadang gak murah hati sama Bapak Ibu juga. Tapi pagi ini kita mau belajar bersama dari kehidupan jemaat yang ada di Makedonia. Jemaat yang hebat, jemaat yang luar biasa. Kalau Alkitab sampai muji-muji begini itu luar biasa. Kalau pendeta Kaleb yang muji-muji bisa salah. Tapi kalau Alkitab adalah kebenaran, itu udah tepat. Jadi jemaat di Makedonia, jemaat yang jempol, adalah yang luar biasa. Dan itu pun akan terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita berkati tukang bersih toilet 5.000, toh kita juga gak jatuh miskin, betul lah? Malah dia senang. Habis bersih toilet di mall, dia bisa ngopi. Sekarang kan bukan ngopi. Tadi lagunya Bless the Lord. Kita udah berkati Tuhan dengan penyembahan kita, dan Tuhan berkati kita, dan kita juga bless setiap orang-orang yang ada di sekeliling kita.
mau pulang dengan memberkati orang lain. Ada amin? Amin. Berkati dengan tenaga, pikiran. Kita ngasih ide sama orang aja itu udah murah hati, betul lah. Itu udah kemurahan hati. Ngasih ide, Pak, Bapak harus bikin usaha seperti ini. Itu udah kemurahan hati. Jadi kita, Tuhan persiapkan untuk menjadi orang yang luar biasa. Alkitab jelas sekali dikatakan selagi dicobai dengan berat. Bapak Ibu pagi ini ada yang dicobai dengan berat. Yang dicobai dengan berat boleh lambaikan tangan. Biar nanti Bu Pendeta Mary, Bu Pendeta Suci akan bless dengan doa. Gak ada yang dicobai dengan berat ya? Atau nggak mau ngaku? Berat Pendeta Kaleb. Waduh, aku udah gak tahan, aku udah gak kuat, aku udah gak kuat serumah dengan pria ini, aku udah gak kuat serumah dengan wanita ini. Nah itu udah berat tuh, kalau udah gak kuat. Baik ini, Alkitab mengatakan jemaat di Makedonia dicobai dengan berat. Kemudian dikatakan dalam berbagai penderitaan. Wow, saya baca ini ngeri banget ini jemaatnya. Dalam berbagai penderitaan itu. Kita satu penderitaan aja kadang-kadang udah mau keok. Ini berbagai penderitaan. Sukacita mereka meluap. Gak masuk akal ya Bapak Ibu? Betul lah? Coba, maaf, tanya kunjung dulu. Bu, kalau lagi punya masalah berat, berbagai macam masalah, bisa sukacita enggak? Enggak, udah ngaku duluan. Itu normalnya. Mana bisa lagi berbeban berat, terus bisa sukacita. Tapi pulang dari tempat ini, bisa dirubah ya Bu kata-katanya ya. Pulang dari sini bisa? Bisa. Pulang dari sini kita harus bisa. Termasuk saya yang korban ini loh. Kan kita nggak tahu besok ada masalah apa. Atau nggak usah nunggu besok, sebentar sore deh. Nggak usah sore deh, keluar dari gereja ini. Tapi kita mau belajar dari jemaat ini. Selagi mereka dicobai berbagai penderitaan, kesulitan, tapi ada sukacita mereka meluap. Dan dikatakan meskipun mereka sangat, bahasa Indonesia kalau udah bicara sangat, itu lebih dari separuh, betul lah. Sangat miskin. Mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Mari kita lihat contoh dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 36 sampai 42. Kisah Rasul pasal 9 ayat 36 sampai 42. Ada seorang wanita janda yang bernama Tabita, dipanggil juga Dorcas. Wah, wanita ini luar biasa. Benar-benar dia jadi berkat pada zaman itu. Ya, saya yakin dan percaya kita semua siap menjadi berkat bagi banyak orang. Ada amin? Amin. Ya, bayangkan tiba-tiba ada orang yang kita tahu gak punya beras lagi. Kita juga punya beras tinggal sedikit. Gimana caranya? Tapi kalau kita mau menjadi berkat, kita akan menjadi berkat buat mereka. Ini hebat gitu. Gak mudah, gak gampang. Tapi kita pulang. Roh Kudus tolong saya. Roh Kudus siapkan saya. Biarlah menjadi Tabita di tahun 2021 dan seterusnya. Kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Tabita punya keahlian, jago buat baju, jago buat daster, jago buat baju terusan. Kemudian dia mulai melakukannya dan dia mulai berkati janda-janda yang lain dengan apa?
pakaian yang dia buat. Ini luar biasa. Saya juga masih sangat-sangat jauh levelnya dengan Tabita. Tapi saya mau belajar juga supaya saya dan juga Bapak Ibu semua jadi berkat yang dahsyat. Yang setuju katakan amin dengan keras. Amin. Ini dahsyat, ini luar biasa. Jadi ciri-ciri gereja atau jemaat yang memberi dengan kemurahan hati, yaitu mereka memberi dengan sukacita. Itu yang pertama. Nomor 2, kita lihat 2 Korintus 8 ayat 5. Ciri yang kedua, 2 Korintus 8 ayat 5. Itu kita baca bersama-sama. 2 Korintus 8 ayat 5, 1-3. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Oh, luar biasa. Yang kedua, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ciri yang kedua jemaat atau gereja yang memberi dengan kemurahan hati adalah gereja yang memberi pemberian yang terbaik. Katakan yang terbaik. Kira-kira menurut Bapak Ibu, pemberian yang terbaik itu adalah pemberian seperti apa? Jumlah besarnya atau apa? Kira-kira pemberian yang terbaik itu apa? Alkitab jelas sekali. Pemberian yang terbaik itu yaitu memberi diri mereka. Pemberian terbaik itu memberi diri kita atau diri saya dan juga Bapak Ibu. Amin. Kalau hidup kita ini saja sudah diberikan untuk kemuliaan Tuhan, yang lain-lain akan ikut. Bukan karena orangnya ada di sini, teman-teman yang melayani. Saya itu kadang-kadang suka berpikir begini, Tuhan, saya itu gak bisa balas teman-teman yang melayani ini. Saya cuma punya doa, Tuhan. Gimana saya bisa balas mereka? Mereka hari Kamis hujan, datang latihan. Gimana saya bayar mereka? Saya cuma bisa komat-kamit sama Tuhan. Tuhan berkati Pak Okto, keluarganya, Bu Nevin, Philip, semua, Daniel, teman-teman, dan juga jemaat-jemaat yang lain. Gimana saya bisa bayar Bapak Ibu semua? Gak bisa Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang saya ini, sedih dengan diri saya sih. Bukan karena saya orang miskin gak bisa bayar, bukan. Tapi saya itu merenungin, ini orang kok hebat-hebat banget ya. Cuma Tuhan yang bisa balas mereka. Cuma Tuhan yang bisa nolong mereka. Bayangin gak Bapak Ibu, kalau mereka itu datang dari rumah hujan-hujan datang ke sini untuk latihan, terus pulang bawa satu orang 1 juta, ya gak apa-apa. Mereka udah datang ongkos sendiri, motor sendiri, angkot sendiri, hujan-hujanan. Apa yang bisa saya lakukan? Hanya satu yang bisa saya lakukan Bapak Ibu, yaitu saya cuma bisa berdoa untuk Bapak Ibu, teman-teman semua dan semua jemaat. Saya cuma itu bisa melakukan. Ya paling-paling kalau yang muda terus mereka minta diberkati pernikahannya, saya juga bisa menolong itu. Atau ada yang mau dedikasi anak, saya cuma bisa begitu. Atau yang minta didukung doa, saya bisa begitu. Tapi kalau saya bayar mereka memang gak punya, gak bisa. Makanya saya mau kasih tahu, ini dahsyat sekali teman-teman. Bu Helga, Bu Sri tinggalin anak mereka untuk datang latihan semua. Dan juga banyak teman-teman semua yang melayani, guru-guru sekolah minggu ngadapin anak-anak. Kadang-kadang kita di rumah aja udah gak sabar masih ngadapin anak-anak. Dan ini luar biasa. Saya mau kasih tahu kepada jemaat, mari kita hargai teman-teman yang terlibat dalam melayani. Beri tepuk tangan dulu buat mereka untuk kemuliaan Tuhan. Ada amin. Ya,
kita harus mendoakan, bukan mengkritisi yang buruk, bukan ngata-ngatain, tapi kita mulai doakan. Indasi. Jadi hari ini kita mau beritahukan bahwa gereja Makedonia itu gereja yang hebat. Mereka itu memberikan diri mereka kepada Tuhan. Makanya di dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2 dikatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai apa? Persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Saya yakin kalau kita sudah persembahkan seluruh hidup kita, maka maaf, masa kita nggak kasih rupiah kita juga kepada Tuhan? Bukankah seperti itu? Artinya apa? Kita nggak ada lagi yang namanya orang pelit atau orang kikir. Nggak ada. Kita memberi dengan sukacita, bukan dengan terpaksa. Dan ini hebat. Gereja di Makedonia menjadi patron yang terbaik. Mereka memberi diri mereka pertama-tama kepada Allah. Artinya persekutuan, persembahan yang terbaik mereka berikan. Belajar dari Daud, kasih yang terbaik kepada Tuhan. Pagi hari mereka datang kepada Tuhan. Pagi hari Daud datang kepada Allah. Dia berkata, aku membangunkan fajar. Inilah yang mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Kemudian mereka juga dikatakan, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami, jemaat di Makedonia, berikan juga hidup mereka, dipercayakan kepada Rasul Paulus untuk dilayani dan digembalakan. Dan pagi ini Bapak Ibu, kita akan gembalakan Bapak Ibu dengan baik, dengan luar biasa, dengan doa-doa yang tiap hari kami lepaskan doa buat Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mungkin belum terkunjungi semua setiap rumah, tapi doa ini udah menerobos sampai ke surga untuk Bapak Ibu semua yang saya kasihi di dalam Tuhan. Ada amin. Dan dahsyatnya ini, gereja ini telah memberi yang terbaik. Mereka punya ciri memberi pemberian yang terbaik, yaitu kehidupan mereka. Ini hebat, ini luar biasa. Dan kita boleh meniru kepada jemaat yang ada di Makedonia. Dan pemberian yang terbaik itu, ya kita bisa kerjakan. Ada satu cerita. Ini mungkin saya udah beberapa kali cerita, tapi saya senang cerita ya. Ada seorang pengusaha, dan pengusaha ini memiliki perkebunan yang banyak. Salah satunya dia memiliki perkebunan pohon kelapa. Nah, hari Minggu pagi, dia jogging sambil lari. Kebun kelapanya nggak terlalu jauh dari tempat dia tinggal. Dia lari. Tapi waktu dia lari pagi itu dia lupa. Dia lupa bawa air. Dia mulai lari dan sudah dekat perkebunannya. Keringatnya luar biasa, tubuhnya basah semua, dan dia mulai rasa haus. Waktu dia rasa haus, sampailah dia di perkebunan. Kemudian dia lihat, waduh, saya haus sekali ini ya. Enak banget nih minum air kelapa muda. Cuma agak unik, karena pengusaha ini pengusaha yang pelit. Nah, di perkebunan ini banyak warga-warga kampung yang tinggal. Cuma karena dia pelit, jadi dia tidak panggil orang kampung untuk manjat pohon kelapa. Dan dia mulai pikir, aduh saya pulang haus banget. Lumayan juga lari lagi ke sana, ntar pingsan di jalan. Singkat cerita, dia putuskan dia naik pohon kelapa sendiri. Waktu dia naik pohon kelapa, tibalah di atas. Dia lihat yang masih muda mana yang. Kemudian dia mulai putar. Dia mulai putar buah kelapanya. Buah kelapanya lepas. Waktu lepas, sambil dia nengok ke bawah, kelapanya kena batu di bawah, langsung pecah. Airnya kemana-mana. Waktu dia lihat
muncullah rasa takut. Waduh, kalau saya jatuh dari atas ini, bisa saja kepala saya juga pecah seperti kelapa. Dan akhirnya rasa hausnya hilang karena dia udah ketakutan. Dan dia mulai berdoa, Tuhan, pagi ini saya berdoa, kalau Tuhan selamatkan saya dan saya tiba di tanah dengan selamat, saya janji Tuhan, saya akan persembahkan seekor lembu. Saya bawa ke gereja, saya serahin kepada pendetanya. Dan dia mulai turun pelan-pelan sambil tutup mata. Dia rasa sudah di tengah. Dia berdoa lagi. Udah di tengah, dia doa, Tuhan, maafkan doa saya tadi. Saya tadi salah doa, Tuhan. Maksud saya bukan lembu, tapi saya mau persembahkan seekor kambing, Tuhan. Jadi gak jadi ya lembu, Tuhan, tolong. Kalau saya sampai ke tanah, saya janji Tuhan, saya akan bawa kambing ke gereja, kasih buat pelayan. Dan dia mulai pelan-pelan, kurang lebih setengah meter, dia berhenti dan dia doa lagi. Tuhan, kali ini saya minta maaf lagi sekali lagi kepada Tuhan. Tadi saya salah berdoa, Tuhan. Maksud saya bukan kambing, Tuhan, tapi maksud saya ayam. Pokoknya saya janji Tuhan, kalau saya tiba menginjak tanah, saya akan persembahkan seekor ayam. Jadi gak jadi kambingnya ya Tuhan. Minta untuk memberi, itu berbicara keseimbangan, sehingga kita bisa melakukan pelayanan demi pelayanan yang luar biasa. Jadi kita akan menjadi orang yang hebat, orang yang luar biasa, yang akan memberi pemberian yang terbaik. Jangan ditiru pemberian orang kaya yang pelit sampai gak jadi memberi loh. Kenapa? Karena dia jatuh. Jatuhnya tinggal setengah meter, ya gak sakit ya. Mau praktek sampai di rumah ya, ditambah lagi ada rumput di bawah. Mari kita mau belajar sesuatu yang luar biasa dari jemaat Makedonia. Jemaat yang hebat, jemaat yang luar biasa, jemaat yang memberi dengan sukacita, jemaat yang memberi dengan terbaik, jemaat yang memberi dengan apa? Dengan melihat keseimbangan demi keseimbangan yang hebat. Amin. Bapak Ibu, sekali lagi selalu saya mau mengatakan, jangan pernah memberi dengan emosional. Aku lihat nih di warta nih, ada pemberian untuk dana pembangunan. Yuk kita janji iman sekian ya. Terus kita jadi seperti orang kaya yang tidak melakukan apa-apa. Mari kita memberi dengan sukacita. Ada amin. Kalau kita mengembalikan persepuluhan kita kembalikan dengan sukacita. Amin. Wah, aku harus kembali. Ntar ditanya sama pendeta Kaleb. Bukan itu, tapi kita memberi dengan kerelaan kita yang luar biasa. Mari kita tutup dengan satu ayat. Lukas pasal 6 ayat 38. Kita baca sama-sama. Lukas pasal 6 ayat 38. Kita baca sama-sama satu ayat ini. Ini ayatnya hebat banget. Dan ayat ini akan terjadi dalam kehidupan kita. Gak apa-apa, lagi hujan jadi agak berisik nih. Mari kita baca sama-sama Lukas 6, 38, 1, 2, 3. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepada siapa? Kepadamu.
Jadi pulang dari tempat ini, kita mau pegang janji-janji Tuhan ini, dan kita menjadi orang yang luar biasa. Berapa banyak mau pulang dengan hidup dalam kemurahan hati? Lambaikan tangan di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari kita doa. Bapak, lihat setiap tangan-tangan yang terangkat di hadapan Tuhan, dan semua kami boleh berjanji, boleh komitmen, boleh memberi dengan kemurahan hati, karena kami tahu Tuhan, yang terbaik selalu datang dari Tuhan. Pada waktu kami punya hati yang baik, karena hidup kami dipersembahkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan melakukan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kami. Apa yang jemaat-jemaatmu kerjakan, apa yang kami semua kerjakan, apa yang orang-orang percaya kerjakan, dibuat berhasil. Bahkan Lukas 6:38 akan terjadi, bahwa kami akan mengalami kelimpahan, kami akan mengalami berkat itu tercurah, meluap-luap dalam ribuan kami umatmu. Berkati jemaatmu di tempat ini, berkati semua keluarga kami, berkati orang-orang percaya dan siapapun yang mendengarkan firman Tuhan ini, semua diberkati dan dipulihkan dan menjadi orang-orang yang hidup dalam kemurahan hati. Demi nama Yesus Tuhan, kami berdoa mengucap syukur. Yang diberkati katakan amin. Amin.